Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kirin. Nah, pada bab kali ini kita telah memasuki bab yang ke-11 yaitu Create View dan Edit Files. Nah, pada bab ini kita akan membahas apa saja sih? Nah, pada bab ini kita akan membahas stdin, stdout, dan stdr, pengenalan Vim, edit file dengan Vim, edit file dengan Nano, perintah wireless, dan yang terakhir ada perintah hardtail. Nah, jadi teman-teman, apa itu stdin, stdout, dan stdr? Jadi ini tuh singkatan teman-teman. Jadi stdin adalah standar input, lalu stdout standar output, stdr adalah standar error. Nah, stdin ini merupakan masukan atau input pada Linux kita ya teman-teman. Misal, saya mengetikkan perintah melalui keyboard, ketikkan perintah atau input. Nah, nanti pada saat proses penginputan, dia akan mengeluarkan dua kemungkinan teman-teman, standar output atau standar error. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, setelah buka terminal, saya coba masukkan standar inputnya teman-teman, ls. Nah, ls ini merupakan standar input ya. Enter. Nah, setelah standar inputnya diketikkan, itu akan muncul dua hasilnya output teman-teman. Lalu bagaimana kalau hasilnya error? Kita bisa lihat di ls. Saya akan coba buka dir x, enter. Nah, ini bererror teman-teman. Karena apa? Karena dir x tidak ada. Di sini hanya ada dir 1 dan dir 2. Dan setelah itu saya akan mencoba menyimpan hasil outputnya ke dalam file teman-teman. Caranya yaitu, nah teman-teman bisa diperhatikan kalau kita ingin menampilkan ini ke dalam suatu file, kita bisa ketikkan dengan perintah ls lebih dari, lalu nama filenya output.txt, enter. Nah, di sini tidak keluar lagi perintah outputnya ya teman-teman. Terus kita memasukkan perintah cat output.txt. Nah, ini merupakan perintah untuk menyimpan dari ls output tadi teman-teman. Nah, bisa dilihat hasil dari output tadi ini merupakan isi yang sama seperti sebelumnya teman-teman. Tetapi ini tidak ditampilkan di layar, tetapi ditampilkan sebagai file, bukan sebagai tampilan ya teman-teman. Nah, ini ada satu perintah lagi untuk bisa melihat tampilan lebih detailnya teman-teman. Perintahnya yaitu ls min r lebih dari output.txt, enter. Kemudian untuk membukanya perintahnya sama seperti tadi, yaitu cat output.txt, enter. Nah, bisa dilihat ini merupakan isi lebih detail dari sebelumnya teman-teman. Berbeda ya, ini lebih detail. Nah, jadi perintah get output ini merupakan perintah untuk membuka perintah sebagai file ya. Lalu di sini saya akan mencoba membuka dir 2 ini teman-teman. Perintahnya itu ls min r dir 2 lalu tanda lebih dari output.txt, enter. Nah, lalu untuk membukanya dengan perintah cat output.txt,
txt, enter. Nah, ini bisa dilihat isi dari dir 2 itu ada dir K. Nah, di dalam dir K itu ada tes1 txt dan tes2 txt. Nah, sebelumnya kan tadi sepanjang ini ya teman-teman, sekarang menjadi sependek ini. Nah, itulah fungsi dari tanda lebih dari ini teman-teman. Itu fungsinya adalah menimpa output sebelumnya ke output terkini yang ingin dibuka ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin membuka output berikutnya tetapi kita mau menghilangkan output yang sebelumnya? Nah, itu caranya bisa menggunakan tanda ini, tanda apa, lebih darinya tuh 2 kali teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi perintahnya seperti ini teman-teman. ls min l, lalu tanda lebih dari 2 kali, output .txt, lalu enter. Buka outputnya sama seperti tadi, perintahnya output get output .txt, enter. Nah, bisa dilihat ini merupakan output sebelumnya. Nah, ini merupakan output berikutnya. Ya, tidak ditinggal ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba menyimpan error ke dalam file ya teman-teman. Caranya kita ini dulu error. Nah, error. Lalu saya akan coba memasukkan dirx ini ke sebuah output. Perintah ls output .txt, enter. Hasilnya nihil teman-teman, tetap tidak bisa karena dirx ini merupakan error teman-teman. Jadi berbeda dengan yang tadi, error artinya tidak ada, ya berbeda ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan ya mana output, mana error. Jadi kalau kita perintah get output .txt itu tidak akan muncul teman-teman karena ini error. Lalu bagaimana caranya kita kalau kita ingin menyimpan error ini ke dalam file? Caranya seperti ini, itu ls lalu dir x kemudian 2 lebih dari error.txt, enter. Ini sudah tidak ada outputnya ya karena errornya sudah tidak ada. Nah, kalau kita coba get error.txt, nah hasilnya muncul ya teman-teman. Artinya apa? Artinya file error yang tadi kita simpan berhasil ya. Oke. Lalu kenapa perintah untuk kita menyimpan error tadi itu 2 ya? Sedangkan tadi untuk menyimpan output yang lainnya tidak ada angka 2-nya ya, seperti ini langsung tanda lebih dari. Nah, itu karena kita kembali lagi dulu. Nah, itu karena bisa dilihat tadi ini kan 0 untuk menyimpan std itu 0 dan std out itu 1 dan stdr itu 2. Jadi angka 2 tadi itu dari yang ini ya teman-teman. Untuk menyimpan stdr atau standar errornya itu dengan angka 2. Oke lah, selanjutnya teman saya akan mencoba menambahkan file error lagi. Kita ketik dir j ls dir c, enter, error. Lalu saya akan coba menambahkan teman-teman.
perintahnya dir c 2 lebih dari error dot txt, enter, lalu cat error dot txt, enter. Nah, sebelumnya kan kita sudah menyimpan output error dir x ya teman-teman. Tapi di sini munculnya hanya dir c. Lalu bagaimana caranya jikalau saya ingin menyimpan output error tetapi tidak ingin menghapus output error sebelumnya? Nah, caranya cukup menambahkan tanda lebih dari ini 2 kali, teman-teman. Seperti ini. ls, kita tambahkan 1 error lagi, dir g, lalu 2 lebih dari 2 kali, lalu error dot txt, enter, paket error dot txt, enter. Nah, bisa dilihat ini ada 2 ya teman-teman, karena yang di dir c ini tidak terhapus, tapi sebelumnya ini tidak ada terhapus. Ya, begitulah caranya supaya kita menambahkan output error tanpa menghapus output error sebelumnya. Hanya menambahkan tanda lebih dari 2 kali. Oke. Misalkan di sini saya ingin mengabaikan error dari dir g ini, teman-teman. Caranya cukup ketikkan perintah ls, lalu dir g 2 lebih dari /def /null. Nah, ketika kita enter, hasilnya tidak akan memunculkan apapun ya teman-teman. /def /null, ketika kita enter, hasilnya tidak memunculkan apa-apa ya teman-teman, sama seperti tadi karena kita coba mengabaikan dari dir g. Diabaikan. Ya, mungkin itu saja materi yang pertama. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yang akan dibahas adalah pengenalan Vim. Jadi, apa sih itu Vim? Jadi, teman-teman, Vim merupakan text editor yang paling sering digunakan pada Linux, baik itu di Debian, Ubuntu, maupun CentOS. Nah, ketika teman-teman itu mau menjadi seorang sistem engineer, teman-teman harus bisa menguasai Vim ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan Vim itu untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Nantinya kalau misalnya kita masuk ke dalam file dari default itu kita akan berada pada command mode ini teman-teman. Nah, nanti command mode itu kita tidak bisa mengetikkan perintah apapun. Nah, untuk mengetikkan perintah ataupun mengedit filenya, kita itu harus masuk ke dalam insert mode. Untuk masuk ke dalam insert mode atau edit mode ini, kita ketik perintah i. Nanti dia akan masuk ke dalam insert mode. Setelah selesai mengedit, teman-teman itu bisa kembali ke command mode dengan klik tombol ESC pada keyboard teman-teman yang di pojok kiri atas ya. Kemudian kalau kita ingin menyimpan dan mau keluar, teman-teman bisa ketik perintah WQ ini teman-teman.
titik 2 WQ. Jadi WQ itu sebenarnya adalah kombinasi ya teman-teman. W itu untuk menyimpan dan Q itu untuk keluar. Seperti itu. Oke. Langsung saja kita contohkan supaya teman-teman bisa lebih paham. Jadi teman-teman langsung saja buka terminalnya lalu ketik v tab. Nah, bisa dilihat di sini Vim-nya belum terinstall teman-teman. Jadi kita perlu menginstal perintah Vim-nya terlebih dahulu. Jadi untuk menginstal Vim-nya itu kita harus menggunakannya sebagai user root teman-teman. Jangan menggunakan user biasa. Karena kalau kita menggunakan user biasa itu kita tidak akan mendapatkan izin teman-teman. Nah, oke, saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketik perintah su, enter, lalu masukkan passwordnya. Passwordnya boleh kalian. Oh iya. Enter. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke root. Nah, teman-teman, untuk menginstal sistem Vim-nya bisa ketikkan perintah apt min get install Vim, enter. Oke, selanjutnya kita klik Y kapital teman-teman, enter. Oke, bisa. Nah, lalu teman-teman pergi ke pojok kanan yang di bawah ini, yang gambarnya seperti kaset ini, lalu klik kanan pada mouse, lalu pilih file ISO yang teman-teman gunakan. Nah, kalau sudah, dia akan checklist seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya klik enter. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, oke, di sini Vim-nya sudah terinstall teman-teman. Oke, itu saja materi dari pengenalan Vim. Selanjutnya kita akan coba edit file dengan Vim. Materi yang ketiga ya. Kita langsung saja ke prakteknya. Ya, saya akan cek dulu apakah Vim yang tadi kita install itu ada. Kalau ini jangan klik enter ya, tapi tab. Nah, ini sudah ada ya teman-teman Vim yang tadi kita install sudah ada ya. Nah, di sini saya akan coba membuat file dengan perintah vim. Saya buat vim, filenya a.txt, sama seperti perintah touch, tapi bedanya ini menggunakan vim ya teman-teman. Lalu enter. Nah, teman-teman, ingatkan tadi kalau kita ke mode vim, kita langsung ke tampilan command mode. Nah, ini merupakan tampilan dari command mode, teman-teman. Nah, untuk masuk ke edit mode atau insert, kita klik I. Nah, ini kita sudah berada di insert, teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke insert, jadi langsung saja kita edit filenya. Saya akan coba masukkan line 1, lalu line 2, line 3. Nah, di sini saya sudah mengedit file tadi, teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesai mengedit. Untuk keluar, kan saya sudah selesai mengedit. Untuk keluar dari mode insert, teman-teman bisa klik tombol ESC pada keyboardnya di samping kiri atas. Klik. Nah, kita sudah keluar dari insert mode. Kemudian untuk menyimpan file tadi, kita bisa klik titik 2, lalu WQ untuk keluar dan menyimpannya. Kemudian kita enter. Nah, di sini tadi kita sudah mengeditnya otomatis tersimpan ya teman-teman di dalam
file vim.a.txt ini. Kemudian saya akan coba ls untuk mengecek apakah file a.txt ini ada. Nah, ada ya teman-teman yang ini. Artinya sudah tersimpan ya yang file tadi kita buat. Nah, di sini saya akan coba melihat isi dari file a.txt ini. Perintahnya sama seperti sebelumnya, yaitu cat a.txt lalu enter. Nah, ini isi dari file a.txt ada line 1, 2, dan 3. Lalu kita kembali lagi ke vim-nya teman-teman. Vim a.txt enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam command modenya. Ini yang tadi kita buat ya teman-teman. Kita ke insert, klik huruf I. Nah, di sini kita sudah masuk ke insert. Karena saya akan mengedit, jadi saya akan menambahkan line 4 ya teman-teman. Enter line 4. Setelah itu saya akan coba menyimpannya, klik ESC, lalu titik 2, WQ, enter. Nah, kita cek lagi dengan perintah cat a.txt, enter. Ya, ada tambahan line 4 ya teman-teman. Ini berhasil berarti. Lalu di sini saya akan coba kembali ke Vim dan mencoba keluar tanpa menyimpan perubahannya. Kita ke Vim a.txt, enter. Nah, di sini saya akan ke mode insert. Lalu di sini saya akan coba hapus line 4 dan 3. Maaf. 4 dan 3, lalu kita SK, kita klik titik 2. Kalau sebelumnya perintah WQ itu untuk keluar dan menyimpan, perintah W kan untuk menyimpan, lalu perintah Q untuk keluar. Nah, kemudian saya akan keluar tanpa menyimpannya. Kan tadi kan W menyimpan, Q keluar, jadi saya akan klik Q lalu enter. Nah, hasilnya tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk keluar tanpa menyimpan itu teman-teman bisa tambahkan tanda seru Q lalu tanda seru seperti ini teman-teman untuk keluar tanpa menyimpan, enter. Nah, di sini kita sudah keluar. Kita cek apakah jadi itu tersimpan atau tidak. Cat a.txt, enter. Ya, 4 sama 3-nya ya masih ada ya teman-teman. Tidak tersimpan 1 dan 2 saja, tapi sampai 4. Itu karena kita keluar tanpa menyimpan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, itu saja materi ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah edit file dengan Nano. Nah, teman-teman, sebenarnya Nano dengan Vim itu hampir sama. Tetapi Nano itu lebih simple dan lebih praktis daripada Vim. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini kita tambahkan file nano c.txt lalu enter. Nah, di sini kita sudah otomatis masuk ke Nano. Nah, saya sudah selesai mengedit file c.txt. Kemudian cara menyimpannya. Nah, untuk menyimpannya berbeda dengan yang Vim, teman-teman, tidak seribet Vim. Bisa dilihat di bawah ini itu ada banyak shortcut untuk
bantuan, keluar, write out, read file, cut, paste, dan lain sebagainya. Jadi tanda seperti tanda panah ke atas ini merupakan kontrol, teman-teman. Lalu dilanjut huruf berikutnya untuk mengklik apa yang kita inginkan. Jadi untuk menyimpannya kita bisa Ctrl plus X, lalu kita klik Y, lalu di sini kita langsung enter saja. Nah, dia otomatis kembali, lalu kita akan cek apakah isi dari file .txt tadi itu tersimpan atau tidak. .txt, lalu enter, ya berhasil ya teman-teman. Ini file-file yang tadi kita edit di dalam .txt, ada Cilen 1, 2, 3. Ya, berikutnya saya akan coba mengedit lagi di .txt dengan nano c.txt, enter. Lalu kita coba menambah isi dari file ini, teman-teman. Di sini saya akan menambahkan line 4, lalu line 5. Lalu untuk menyimpannya caranya tidak seperti tadi, saya akan menggunakan cara yang berbeda. Dengan tadi kan kita pakai Ctrl plus X, nah di sini kita akan Ctrl plus O. Nah, berbeda ya teman-teman. Tadi kalau di Ctrl plus X itu kita ditanyakan mau menyimpan atau tidak, akan ada yes dan no. Tapi kalau kita pakai Ctrl O, itu akan langsung tersimpan, teman-teman. Kita enter langsung saja. Lalu kita cek cat c txt, enter. Sudah bertambah ya teman-teman, tadinya yang hanya 1, 2, dan 3 sekarang bertambah jadi 4 dan 5, yaitu bedanya kalau kita menyimpan dengan Ctrl plus X dan Ctrl plus O. Ya, mungkin itu saja materi ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, di sini kita masuk ke materi berita more or less. Pertama-tama kita masuk ke root terlebih dahulu, teman-teman. Masuk, lalu passwordnya. Nah, di root ini teman-teman ketikkan perintah cat /var/log /boot.log. Nah, jadi teman-teman, bootlock ini berisi catatan-catatan proses saat kita booting di Debian ya teman-teman. Nah, lalu saya akan coba mengubah perintah cat tadi menjadi more /var/log/boot, log, enter. Jadi bedanya cat dan more itu, cat lebih banyak dan more itu hanya menampilkan sebagiannya saja teman-teman. Lalu kalau kita ganti more-nya tadi itu sebagai less, kita coba. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah hardtail. Jadi perintah ini sama saja seperti more and less, teman-teman. Kita coba less tadi diubah dengan head, lalu /var/log/boot.log. Nah, jadi perintah ini tuh hanya untuk menampilkan 10 baris saja, tetapi kalau kita ubah headnya itu jadi tile, nah dia kalau kita enter nanti akan menampilkan hanya 10 baris bagian akhir. Tadi kalau head kan 10 baris awal, dan kalau tile itu 10 baris akhir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab kali ini. Jika ada banyak kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.